Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmatnya, nikmat sehat, kita masih bisa berkumpul. Kemudian juga mudah-mudahan nikmat iman, kita masih tergerak hatinya untuk menghadiri majelis ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para pengikutnya, pada kita semua yang insya Allah istiqomah ya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Amin. Amin. Kemudian tak lupa memberikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Salam dari saya, Tangkas. Semoga kita bisa sama-sama belajar di suasana yang berbahagia ini. Amin. Dari saya itu aja, Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Om Tangkas ya. Izin kita mulai teman-teman semua ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang saya hormati teman-teman alumni SMA 16 angkatan tahun 89 Jakarta yang insya Allah semuanya dicintai oleh Allah dan dirahmati. Juga teman-teman tamu undangan yang bergabung di majelis ilmu malam hari ini dari sekolah lain gitu ya, atau dari majelis taklim lain. Jadi just info saja nih buat Om Tangkas, Om Anto ya, dan alumni SMA 1689 yang lain. Kajian kita malam hari ini dihadiri oleh beberapa alumni dari sekolah lain ya, yang izin untuk bisa ikut bergabung di majelis ini gitu ya. Semoga teman-teman SMA 16 tidak berkeberatan gitu ya, dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita ya, ketika kita bisa memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabat kita yang lain juga untuk bisa bergabung ya. Jadi di antaranya ya, di antara yang berkumpul malam ini ada alumni SMA 50 angkatan tahun 85. Challenge di mana kalian harus semangat untuk melalui challenge terbaik supaya kalian bisa mendapatkan banyak sekali advantage. Sebentar, kalian bisa lihat satu persatu. Maka kompetitor kalian. Sebentar ya teman-teman ya. Teman dan juga musuh sudah meninggalkan kompetisi ini. Sekarang apa yang mereka masak? Ya, sekedar informasi. Jadi malam hari ini bergabung dari beberapa alumni sekolah lain, gitu ya. Ada alumni SMA 50 angkatan tahun 85, diantaranya ini ada Pak Agus
Subandi, ada Mbak Neni, juga ada Mbak Tafsilat ya kalau tidak salah ya. Kemudian ada alumni dari SMP 223 angkatan 90 Condet, ada alumni SMP 127, alumni SMA 78 juga ada. Intinya dari manapun kita, insya Allah semuanya disambut dengan baik ya Pak Tangkas ya. Kita terimakan semuanya Pak Tangkas ya, insya Allah ya, mantap ya. Jadi selamat bergabung, semoga nyaman dan berkenan kita belajar sama-sama di majelis ini. Kita bersyukur kepada Allah karena malam ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, ya meskipun tidak secara langsung, dan semoga berkumpulnya kita malam ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mensyukuri segala keputusan Allah yang terjadi dalam episode kehidupan kita, meskipun terkadang keputusan Allah itu berseberangan ya dengan keinginan hati kita. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu teman-teman semua, mari sama-sama kita awali silaturahim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita malam hari ini yang berjudul Sahabat untuk Selamanya, ya, yang terinspirasi dari filmnya Upin Ipin gitu ya, dengan background suara lagu yang ceria gitu ya, dan kata-katanya juga bagus, positif gitu ya. Mari sama-sama kita berdoa dulu teman-teman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami semua ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga mohon kepada Allah, jika malam hari ini ada sahabat kita, ya keluarga kita yang sedang sakit atau kurang sehat, kita doakan semoga mereka semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga kesabaran mereka menjadi penggugur dosa, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Ya, untuk yang masih di jalan, semoga Allah lancarkan, Allah selamatkan perjalanannya. Yang harus berikhtiar, semoga Allah berikan hasil maksimal atas ikhtiarnya. Yang sedang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mohon ya kepada Allah, jika ada saudara kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita atau pasangan kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua hilaf dan salahnya, Allah tutup semua aib-aibnya, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir teman-teman, kita selalu minta sama Allah ya, semoga kita semua nih termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita sayang dan orang-orang yang kita cintai, dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Iya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah,
jika kondisi di tempat masing-masing ini kondusif gitu ya. Amin. Kalau di tempat Om Tangkas kondusif, nggak berisik, di tempat Mbak Edi juga nggak berisik, monggo silahkan mic-nya di on, ya dinyalakan. Tapi kalau sekiranya di tempat teman-teman itu memang kondisinya tidak kondusif, gitu ya, maka mohon dengan hormat untuk di mute saja dan di on ketika ditanya, gitu ya. Semoga teman-teman nggak keberatan. Oke. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi saya mengingatkan untuk agar kita bisa menjaga adab ketika kita sedang bermajelis. Ini penting banget ya, karena jika kita mampu beradab selama bermajelis, insya Allah kita akan dirahmati sama Allah. Dan kalau kita dirahmati, hati kita dimasukin rahmat oleh Allah, maka hati kita akan lembut. Dan ketika hati kita lembut, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, sahabat untuk selamanya. Nah, itu judul materi kita malam hari ini. Ya, sahabat untuk selamanya. Di sini tertulis SMA 1689 karena memang SMA 1689 yang jadi tuan rumah di kajian kita hari ini, gitu ya. Kajian kita awali dari hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim yang ada di belakang saya. Ya, teman-teman bisa lihat. Hadis ini berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kebaca nggak? Mbak Neni, dari rumah kebaca nggak nih? Baca. Baca ya. Baca. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu kata Rasulullah, falyaqul khairan, maka bicaralah yang baik-baik. Maka kalau bicaranya yang baik-baik kata Rasulullah. Aw liyasmut, atau diam. Iya. Ya. Hadisnya simpel banget, tapi hadis yang simpel ini sangat syarat dengan makna dan akan membuat persahabatan kita itu akan langgeng gitu. Ya, dan dirahmati Allah. Kelihatannya simpel banget hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, itu yang menjadi induk ya, induk materi kita malam hari ini. Gampang kan diingat ya, Pak Agus? Pak Agus ya, gampang ingat hadisnya Pak Agus ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ada dua syaratnya. Kalau ngomongnya mesti yang baik-baik, gitu ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa bicara yang baik, ya diam. Itu pilihannya tuh. Jadi kalau nggak bisa bicara yang baik, ya diam aja. Jangan bicara yang tidak baik. Itu yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis ini. Nah, sahabat untuk selamanya ini bicara tentang persaudaraan atau persahabatan kita dimanapun kita berada. Baik alumni SMA 16, alumni 5085, 22390, alumni 78, 127, dan sebagainya. Intinya bicara tentang persaudaraan atau persahabatan kita. Jelas ya teman-teman ya? Nah, ketika di SMA 16 terjalin persahabatan yang asik nih di antara kita, begitupun di SMA 50 dan sekolah yang lain, gitu ya. Kira-kira nih menurut teman-teman persahabatan yang asik gitu ya di antara kita yang terjalin sudah sekian puluh tahun, itu sebabnya karena apa ya? Apa karena kita sama-sama di sekolah yang sama gitu, atau karena kita sama-sama saling merendah, saling memaafkan gitu ya, atau karena apa kira-kira? Menurut Om Tangkas, saya mohon pendapatnya Om. Silakan Om, dihidupin mic-nya. Kira-kira apa yang bikin persahabatan kita ini asik nih Om selama ini Om? Itu dia Pak Ustadz, sebetulnya jujur saya juga masih masih kurang jelas Pak Ustadz tentang yang berkata baik
atau diam itu. Ada mereka yang bersahabat, istilahnya saya juga kurang tahu, mungkin karena dekatnya, ngomongnya ya mungkin suka di luar yang bisa kita anggap wajar gitu. Umpamanya manggilnya, "Hei gila, masih hidup lo," gitu. Umpamanya Pak Ustadz. Nah, katanya itu malah bisa lebih mengakrabkan gitu Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz belum bisa jawab. Oke, siap. Terima kasih Pak dosen. Mbak Eli, menurut Mbak Eli apa yang bikin persahabatan Mbak Eli dengan teman-teman komunitas Mbak Eli itu asik gitu? Menurut Mbak Eli? Kalau menurut saya, kadang-kadang saya itu kalau mendapatkan teman yang agak asik, yaitu biasanya satu pemahaman gitu. Satu pemahaman, satu misi, satu tujuan, yang pasti juga kalau misalkan satu karakter bisa jadi. Cuma kalau lain karakter bisa juga jadi asik, asalkan kita memahami masing-masing karakter, menjaga etis dalam berbicara. Gitu. Apakah dia itu memang suka dipanggil gila, ataukah dia tidak suka? Gitu. Kita harus terbaca karakternya. Kalau dia tidak suka, ya kita jangan memanggil dia seperti itu dengan sebutan itu. Tapi kalau memang dia suka, itu menjadi akrab, ya silakan aja. Cuma mungkin yang sekitarnya mungkin agak bingung ya, kok dia enak banget manggil seperti itu. Tapi kan asiknya itu antara kita berdua gitu kan. Ya, jadi karena tahu sama tahu ya. Jadi masing-masing menurut saya asik antara kita dengan siapa dulu gitu. Siap, makasih Mbak Eli. Ya, jadi kata Mbak Eli nih yang bikin persahabatan beliau asik dengan teman-temannya karena mereka satu pemahaman gitu ya. Satu pemahaman itu bisa dua macam loh, bisa pemahaman positif, bisa pemahaman negatif. Karena ada juga orang yang komunitasnya itu asik, tapi pemahamannya sama-sama negatif gitu ya, sama-sama nyimeng bareng. Wah, aku asik banget ya sama dia nih, nyimeng bareng, asik aja. Sama kan, pemahamannya sama, tapi dalam hal yang negatif. Tapi yang Mbak Fitri, yang Mbak Eli maksud, saya yakin pemahaman yang positif atau yang baik ya Mbak Eli ya. Oke, makasih Mbak Eli. Ya, jadi kita saling mengerti, ya saling memahami. Buat Pak Agus, gimana Pak Agus? Di SMA 5085 itu bisa akrab, bisa kumpul, ngaji bareng ya. Mau di Cipinang kita datang, mau di Bekasi kita juga datang. Itu kira-kira menurut Pak Agus apa penyebabnya Pak Agus? Ayo, satu lagi saya minta nih. Maaf Pak Agus, mic-nya tolong dihidupin dulu, mic-nya Pak Agus. Pak Agus, mohon maaf, itu kan ada gambar mic warna merah kecoret tuh Pak Agus. Nah, sentuh dulu sekali aja nyentuhnya, biar dia terbuka. Pelan-pelan aja, pakai perasaan. Jangan dipukul, pelan-pelan aja, tak gitu Pak Agus. Yang gambar mic merahnya tuh Pak Agus, karena kalau nggak digituin, udah, masuk. Ya. Udah, ya, udah ya. Ya. Nah, kalau menurut saya gini Pak Ustadz, tadi sebetulnya hampir sama dengan Mbak Eli tadi ya. Sebetulnya memang kalau kita itu memang kita harus bisa membaca juga sifat-sifat teman-teman kita nih gitu kan. Ada yang orangnya memang terbuka, ada yang keras, ada yang memang orangnya pendiam gitu kan. Nah, jadi saya juga harus mengimbangi gitu kan. Dalam mengimbangi ya kita penjaga juga perasaan dia agar juga jangan tersinggung kalau kita bicara sama orang, apalagi kalau kita bicara kasar sama orang yang pendiam itu bisa tersinggung gitu kan. Nah, disitulah saya juga belajar membaca karakter teman-teman gitu kan. Nah, jadi juga kita nggak bisa menyamakan orang itu, oh kita harus begini semua, oh ada orang suka manggil nama atau namanya gitu kan, atau si apa tadi yang Bapak bilang tuh, oh lo gila lo gitu. Itu mungkin ada, tapi nggak semua kalau yang saya lihat gitu kan. Ada memang masing-masing kan sifat-sifat daripada kita teman-teman ini kan beda-beda ya. Kita juga harus saling yang jelas kita harus lihat keadaan juga Pak Ustadz. Jadi mana yang bisa kita ajak bicara baik dan mana yang tidak gitu kan. Tapi memang kalau kadang-kadang saya suka menegur juga atau saya juga kadang ditegur, itu ada bagusnya. Umpamanya saya salah nih lagi bercanda keterlaluan. Nah, itu kadang-kadang juga memang teman-teman suka kasih tahu lo jangan begini-gini lah.
itu sebagai bahan masukan juga buat kita. Kadang pun saya juga begitu, kalau ada teman-teman yang juga sudah terlalu bercandanya, saya selalu mengingatkan jangan begitu caranya. Kalau saya itu aja Pak Ustadz, gitu Siap. aja ya. Terima kasih Pak Agus, makasih ya. Satu lagi ya, satu Ya. lagi saya mohon Mbak Yayu dong. Mbak Yayu, boleh masukannya Mbak Yayu? Aduh, maaf nih Pak Ustadz, pertanyaannya habis jawab SMS, jawab WA tadi. Banyak Oh yang belum bisa gitu. masuk. Oke. Pertanyaannya Gini. apa sih, maaf? Oke, sekarang udah monitor Mbak Yayu? Udah. Oke, gini pertanyaannya. Kan setiap kita pasti punya sahabat ya, punya komunitas gitu ya. Mau Oh, 2 iya. orang, mau banyak kan gitu. Mbak Yayu punya nggak sahabat Mbak Yayu? Saya anggap semua orang sih sahabat ya. Oke, berarti Tapi punya ya. nggak tahu orang lain nganggap saya sahabat atau Ya, artinya ada lah ya komunitas Iya. yang menurut Mbak Yayu, apa sih yang bikin satu komunitas itu jadi asik gitu, jadi langgeng menurut Mbak Yayu nih? Apa karena masing-masing orangnya tuh saling menghargai, atau karena masing-masing orangnya tuh pemaaf gitu ya, atau apa kira-kira yang menyebabkan satu persahabatan tuh bisa langgeng? Ya, kalau menurut saya ya seorang sahabat itu harus saling mengerti ya. Itu pertama. Terus yang kedua saling memperhatikan gitu. Satu sama lain baik suka maupun dikala duka gitu. Kadang kita akan terlihat itu sebagai sahabat, itu akan terlihat kalau kita lagi susah, dia nggak perhatiin kita. Oh, itu berarti saat diseneng aja gitu loh. Nah itu. Terus juga yang satu visi misi sama kita. Kadang-kadang kalau ya saya maaf ya, kita kan sifatnya beda-beda tiap orang. Ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya ini. Nah, itu kadang-kadang kan bisa menjadi salah satu jalan untuk menjadi sahabat kan gitu. Nah, dari saya ya saya punya sendiri kriteria untuk menjadi seorang sahabat itu ada gitu. Nah, ya saya kira sih itulah salah satu yang menjadi sahabat ya kalau bagi saya gitu. Tapi Oke, kalau siap. saya sih semua sih oke-oke aja lah, sahabat. Kadang kita nggak bisa memaksakan juga sih orang lain dijadikan sahabat kita gitu loh. Kalau Ya, menurut baik. saya gitu. Ya, makasih Mbak Yayu ya, Mbak Yayu, Iya, Om Tangkas, Pak Agus, ya, dan siapa tadi satu lagi ya? Mbak siapa tadi? Neni ya? Atau Mbak siapa Neni, tadi? Mbak Iya, Neni Neni. betul ya. Iya, terima Iya. kasih atas masukannya. Terima kasih. Jadi gini, Pak kan beda-beda ya. Pak Ada Ustadz, yang menjawab, ya. maaf, Pak Ustadz minta izin boleh saya dikasih host Pak Ustadz. Teman-teman Oh. banyak yang susah masuk Pak. Iya, Oh ya, banyak siap. yang masuk. Iya, baik. Sebentar Pak Om Tangkas, sebentar ya. Sebentar. Om Tangkas. Maaf Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa Pak Om Tangkas, nggak apa-apa. Sebentar, emang kalau saya udah ngobrol nih, saya nggak suka nggak merhatiin ini. Oh, dia ada 6 orang. Sebentar ya. Tangkas. Sebentar Om ya, ini agak lemot juga nih jaringannya di sini. Diklik Mekos. Ya, sudah Om Tangkas ya. Terima kasih Om. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi dari pendapat yang berbeda-beda atau ada juga sebagian yang sama gitu ya, bahwa persahabatan itu akan langgeng umumnya kalau di antara kita bisa punya perasaan yang saling mengerti gitu ya, saling mengerti, saling paham, itu seperti itu. Dan kira-kira sifat yang baik dari seseorang itu bisa menjadi ini juga nggak ya, bisa menjadi faktor yang membuat terjalinnya persahabatan teman-teman. Iya, pasti Sifat itu. baik gitu. Pasti ya. Iya, pasti itu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, gini. Silahkan teman-teman buka surat Ali Imran ayat 103. Yuk kita buka ya. Surat ketiga. Surat Ali Imran ayat ke-103. Silahkan dibuka.
Ya, terus balik atas sini ya. Surat 3, 103. Ya, boleh tolong baca salah satu. Siapa aja boleh baca. Siapa? Silakan. Langsung terjemahannya saja. Mbak Wilis, boleh bantu baca Mbak Wilis? Mbak Anita, monitor Mbak Anita. Udah saya Pak Ustadz. Iya, silakan Mbak Anita. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya, terima kasih ya, Wanita ya. Terima kasih. Yang lain sudah ketemu belum ayatnya? Gitu. Teman-teman yang lain udah dapat ayatnya? Sudah ketemu ayatnya? Sudah ya? Udah. Oke. Kalau sudah kita ulang pelan-pelan ya. Tolong diperhatikan terjemahannya saja langsung ya teman-teman ya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Ini perintah. Allah memerintahkan kita untuk berpegang kuat-kuat kepada tali agama Allah. Yang dimaksud tali agama Allah di sini adalah kepada Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Jelas. Jadi semua ajaran-ajaran yang ada dalam Quran pegang tuh kuat-kuat kata Allah. Bukan sekadar pegang, tapi pegangnya dengan teguh. Dipegang, dicekel gitu ya, disimpan baik-baik semua pelajaran yang kita dapat dari Al-Quran. Kemudian, perintah kedua, janganlah kamu bercerai-berai, kata Allah. Jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Lihat-lihat ya, lihat nih. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Apa tuh yang dimaksud nikmat Allah di sini? Ketika dulu di masa jahiliyah masih bermusuhan gitu. Ya. Jadi yang dimaksud masa jahiliyah ini masa ketika kita belum mengenal Quran, ketika kita belum berpegang kepada tali agama Allah seperti di awal ayat tadi. Ya. Kebayangkan teman-teman ya, waktu kita belum memahami ajaran Quran, kita belum mengerti banyak tentang Quran, kita kan semua sumbu pendek nih. Iya nggak? Waktu kita belum mengerti Quran, ya, gampang tersinggung, gampang marah, gitu ya. Dulu sebelum kita memahami Quran. Nah, kemudian kata Allah, yang dimaksud nikmat Allah di sini adalah dulu di masa jahiliyah, kamu masih bermusuhan loh kata Allah. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi bersaudara, kamu jadi bersahabat. Kamu menjadi ikhwan, kata Allah kalau bahasa Qur'annya. Jelas ya? Jadi yang dimaksud ingatlah nikmat Allah di sini adalah nikmat ketika yang tadinya kita ini bercerai-berai, kemudian Allah persatukan kita menjadi sahabat. Gitu. Jadi yang bikin Om Tangkas dengan saya, dengan Om Anto, dengan teman-teman SMA 16 lainnya itu kemudian akrab saat ini, itu bukan murni karena masing-masing kita saling menghargai, saling memahami, enggak gitu ya, bukan murni karena itu, walaupun itu menjadi salah satu faktornya. Tapi yang mempersatukan, yang akhirnya membuat kita akhirnya kompak di SMA 1689 ini, itu semua karena kerjanya Allah. Iya. Allah tuh yang mempersatukan hati kita. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat yang sangat baik. Bahkan akhlak beliau tuh akhlak yang mulia ya, akhlakul karimah. Ya, sampai Aisyah mengatakan, istri Rasul mengatakan bahwa akhlak Rasul itu adalah Quran. Kira-kira perfect nggak tuh akhlaknya Rasulullah? Perfect ya. Rasul itu sabarnya luar biasa, ya, sopannya luar biasa,
hormatnya kepada orang tua luar biasa, sayang kepada yang lebih muda juga luar biasa. Semua sifat-sifat kebaikan Rasul itu di atas rata-rata semuanya. Nah, Rasul dengan segala sifatnya yang karimah, yang mulia, ternyata ada nggak yang nggak suka dengan Rasul? Ada. Yang memposisikan diri sebagai oposisi. Pokoknya aku nggak suka aja sama dia. Ada nggak teman-teman? Ada. Ada, ya kan? Padahal sifat Rasul itu luar biasa, perfectnya sebagai manusia, baiknya luar biasa. Tapi ternyata ada tuh yang nggak suka tuh, ya kan? Bahkan bukan cuma nggak suka, ada yang memusuhi, padahal ketemuannya nggak pernah, kenal juga enggak. Ya, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, ada nggak orang-orang yang nggak suka sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak, ya. Sampai dengan detik ini, padahal nggak pernah ketemu, padahal nggak pernah melihat, kan gitu. Nah, jadi yang akhirnya membuat Abu Bakar kemudian merapat kepada Rasul, Umar merapat kepada Rasulullah, Utsman, Ali, ya, kemudian nama-nama besar sahabat yang lain yang akhirnya merapat kepada Rasul. Jadi mereka itu merapat bukan murni karena akhlak Rasul yang karimah saja, tapi ada peran Allah di situ. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jelas nggak sampai di sini, teman-teman? Iya. Jelas ya? Sama nih, persahabatan di SMA 5085, 1689, 223, 90, ya, SMA 78 dan sebagainya, itu bukan karena murni baiknya akhlak kita, tapi Allah lah yang mempersatukan hati kita. Gitu. Dan itu adalah nikmat kata Allah di ayat ini. Ya. Jelas teman-teman ya? Nah, yang mau ditekankan di sini adalah ini. Bahwa ternyata persahabatan, friendship atau persahabatan atau persaudaraan kita, baik persaudaraan yang terjalin karena seiman atau karena sedarah, itu merupakan nikmat kata Allah. Jelas ya? Jadi kalau sekarang nih saya dengan Mbak Nita, dengan Fitri, dengan Om Ucin, dengan Mbak siapa nih, Mbak Erna, ya, Mbak Wilis, akhirnya bergabung juga nih di majelis ini, di kajian ini, ya, itu bukan karena sayanya asik kali orangnya, gitu ya, bukan, sama sekali bukan. Tapi Allah lah yang mempersatukan hati kita, yang menggerakkan hati kita, dan akhirnya kita kumpul di sini. Gitu ya teman-teman ya. Itu nikmat tuh. Itu tuh nikmat kata Allah. Itu adalah nikmat. Dan ketika kita bicara nikmat, ada satu ayat ya yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Bagaimana sih cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah? Atau kalau kita bicara skup kajian kita malam hari ini, bagaimana cara kita mensikapi persahabatan yang telah Allah jalin di antara kita? Gitu ya. Silakan teman-teman buka surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7. Silakan dibuka. Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7. Ya, sebelumnya teman-teman SMA 16 yang baru bergabung ya setelah acara ini berjalan beberapa menit, just info saja, malam ini agak spesial ya, Fit ya. Malam ini spesial Om Sanusi karena kajian ini bukan hanya dihadiri oleh alumni 1689, tapi ada juga dari alumni sekolah-sekolah lain yang mohon izin minta bergabung di kajian kita. Dan alhamdulillah tadi Om Tangkas sebagai perwakilan telah memberikan izin gitu ya. Jadi kalau ada nama-nama yang mungkin asing atau tidak kenal, insya Allah itu saudara kita seiman dari sekolah lain dan semoga teman-teman berkenan nih menerimanya gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dibaca yang mau baca surat 14 ayat 7 siapa? Ayat 7 ya Pak ya? Iya, ayat 7 Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku,
maka pasti azabku sangat berat. Ya, terima kasih Pak Agus Sudah. ya. Sudah ketemu yang lain ya, teman-teman ya. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah kata Allah. Ini kita lagi menyikapi nikmat nih ya. Dan nikmat yang kita maksud di ayat ini adalah nikmat persaudaraan, persahabatan atau alumni yang sudah terjalin di masing-masing sekolah kita. Kata Allah, ingat loh. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau kita mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat apa nih dalam konteks kajian kita malam ini, teman-teman? Friendship. Apa? Friendship. Ya, nikmat friendship, nikmat persahabatan. Kalau kita bisa syukuri persahabatan kita ini, Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan sebaliknya, kalau nikmat persahabatan ini kemudian kita ingkari atau kita kufuri, kalau bahasa Qur'annya wala in kafartum, dan kalau kamu kufuri, kamu ingkari nikmat ini, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat berat kata Allah. Jadi menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat persahabatan ini ada dua nih. Pertama, kita bisa mensyukuri persahabatan ini. Yang kedua, kita bisa juga mengkufuri atau mengingkari persahabatan ini. Jelas ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, apa yang dimaksud mensyukuri persahabatan? Yang dimaksud mensyukuri persahabatan adalah jika dalam persahabatan yang terjalin di antara kita, kemudian terjadi selek nih, ada masalah di antara kita, gitu ya. Misalnya tahu-tahu tadi pagi ada salah satu teman kita di grup WA yang mengirim satu postingan yang isinya tuh bikin beberapa teman yang lain tuh nggak nyaman, gitu ya. Misalnya mengirim satu postingan yang membuat teman-teman yang lain tuh nggak nyaman, gitu. Ya. Pernah nggak ngalamin kayak begitu teman-teman? Pernah ya, pastilah pernah kita. Yang namanya bersahabat tuh ada aja lah ya seperti itu. Ada. Nah, ketika terjadi seperti itu, kita ingat nih, kita syukuri, bisa kita ingkari, bisa kita kufuri. Nah, ketika terjadi selek, ketika terjadi ada satu masalah, baik masalah itu sepele ataupun berat di grup persahabatan kita, ingat surat Al-Furqan ayat 20. Silakan dibuka. Surat Al-Furqan ya, ayat ke-20 teman-teman. 20. Al-Furqan 20. Silakan dibuka. Al-Furqan ayat 20. Pak Ustadz, izin baca Pak Ustadz. Ya, silakan Om Tangkas. Jadi Pak Ustadz, maaf sebelum saya mulai ini Pak Ustadz, ada Bapak Pedoy mengajukan raise hand. Mungkin mau bertanya Pak Ustadz, mohon izin. Kalau tata tertib majelis gimana Pak Ustadz, bertanya di tengah atau nanti di akhir Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, tata tertibnya pertanyaan itu di akhir sesi, itu pun jika waktunya memungkinkan, gitu ya. Tadi di awal sudah kita sampaikan, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, tolong ditahan dulu pertanyaannya, dibikin note aja gitu dulu ya. Nanti kalau di akhir kajian ternyata masih ada waktu yang cukup memungkinkan untuk kita adakan tanya jawab, baru kita buka. Gitu Om Tangkas. Jadi nanya ya Pak Ustadz ya. Baca ya Pak Ustadz. Ya, silakan Om, silakan. Teman-teman yang lain udah ketemu suratnya, ayatnya? Sudah? Surat berapa Pak Ustadz? Ayatnya 20, surat berapa? Suratnya Al-Furqan. Al-Furqan surat ke-25, Mbak Dita. 25. Ada di papan nih, saya udah tulis ya. Surat 25 ayat 20. 20. Ya. Dan ingatlah. Silakan Om Tangkas dibaca ayatnya. Silakan Om. Kayaknya ada yang mau baca Pak Ustadz.
Tadi udah Oh, ada yang mau bersuara. baca? Siapa? Dan ingatlah hari Ya. ketika langit terpecah-pecah dengan Oh, awan dan malaikat diturunkan bergelombang. Bukan oh, itu toh. Surat 25 ayat Al-Furqan 20 toh. 25. Iya, Al-Furqan surat 25 ayatnya 20. kami tidak mengutus Rasul. Kami mengutus rasul-rasul Iya. sebelum engkau, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Iya. Dan kami makanya. jadikan sebagian kamu menjadi percobaan bagi yang lain. Apakah kamu sabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Siap. Makasih ya Tok ya. Terima kasih Hento di Kuntum, Bogor, ya tetanggaan kita nih. Teman-teman yang lain sudah ketemu ya ayatnya ya, Mbak Ane? Sudah Mbak Ane ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Tolong perhatikan ayatnya teman-teman. Wama arsalna qoblaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsyuna fil aswaq, kata Allah. Dan Allah tidak mengutus rasul-rasul sebelummu dalam kurung Muhammad. Jadi Rasul bilang, Allah bilangnya sama Rasulullah nih, ya. Allah menginformasikan kepada Rasulullah Muhammad, kalau bahasa manusianya kira-kira begini, Mat, saya tuh nggak pernah ngirim mengutus Rasul sebelum kamu, kecuali semua Rasul yang saya kirim itu, kata Allah, mereka itu makan makanan dan mereka jalan di pasar-pasar. Ya, perhatikan ya. Jadi semua Rasul yang Allah utus ke dunia, semuanya itu makan dan semuanya jalan ke pasar. Apa nih maksudnya nih? Maksudnya, semua Rasul yang Allah utus ke dunia adalah manusia biasa, makhluk sosial, yang mereka juga makan seperti Om Tangkas makan, mereka juga pergi belanja, ya keperluan hari-hari seperti Mbak Nita belanja, itu ya. Artinya apa? Semua Rasul itu adalah makhluk sosial yang butuh interaksi kepada sesamanya. Itu maksudnya. Jelas teman-teman? Ya. Jelas ya. Jadi semua Rasul, termasuk Muhammad, termasuk kita hari ini, itu adalah makhluk sosial yang butuh interaksi, butuh makan, ya kan? Apalagi selanjutnya? Dan kami jadikan waja'alna ba'dokum li ba'din fitnah, kata Allah. Lihat ayatnya, waja'alna, dan kami jadikan ba'dokum li ba'din, sebagian kamu atas sebagian yang lain itu fitnah, bahasa Qur'annya. Fitnah yang dimaksud di ayat ini bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia, ya teman-teman ya. Fitnah di ayat ini itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia artinya ujian, gitu. Waja'alna ba'dokum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu adalah ujian atas sebagian yang lain. Jelas ya? Jelas. Atau kalau mau diterjemahkan langsung, maka aku jadikan Pak Agus itu ujian buat Om Tangkas, dan Om Tangkas juga ujian buat Pak Agus. Gitu tuh. Aku jadikan Ane ini ujian buat Nita Bandar Lampung, dan Nita juga ujian buat Mbak Ane. Begitupun sebaliknya. Saya ini ujian buat Mbak Devi juga ujian buat saya. Jelas teman-teman semua maksudnya? Jelas, Ustaz. Oke, Ndra, gue udah ngerti ini maksudnya nih. Tapi kok gue nggak ngerasa diuji deh dengan persahabatan ini, karena selama ini kayaknya asik-asik aja tuh. Tadi kata Om Tangkas, si itu aja gue panggil, gila masih hidup loh, asik-asik aja dia, kan gitu ya? Iya. Kita tidak merasa kita diuji dengan sahabat kita. Kenapa nggak merasa diuji? Karena sampai detik ini semuanya masih jalan sesuai dengan koridor, semuanya masih berjalan sesuai dengan harapan kita. Gitu, ya kan? Tapi teman-teman harus ingat nih, bahwa yang namanya manusia, Rasul bersabda dalam salah satu hadis, bunyinya, kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap anak keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan atau mempunyai dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat. Gitu. Ya.
Saya ulang ya. Setiap anak keturunan Adam pasti punya dosa. Siapa tuh? Yang dimaksud anak keturunan Adam siapa tuh? Kok Nita? Kita orang. Kita semua. Kita semua. Pak Agus, siapa Pak Agus? Iya, kita semua Pak, yang lahir maupun Yang lahir. Rasul atau kepanjangan anak juga Pak, ya. Oke, Fitri, Semua. siapa Fit yang dimaksud anak keturunan Adam di sini, Fit? Saya. Gitu cara jawabnya tuh, ya. Siapa tuh yang dimaksud anak keturunan Adam di situ? Gue, gitu kalau bahasa kitanya tuh. Gue tuh, iya, lo tuh, gitu loh. Masing-masing kita nunjuk diri kita. Siapa tuh anak keturunan Adam? Saya, gitu. Berarti yang dimaksud Adam siapa? Yang dimaksud setiap anak keturunan Adam itu pasti berdosa. Berarti yang namanya Agus berdosa nggak? Dosa. Banyak dosanya. Yang namanya Tangkas banyak dosanya. Si Indra juga yang lagi ngomong ini banyak dosanya. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi semua anak keturunan Adam pasti punya dosa kata Allah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah tawwabun. Nah, teman-teman kalau lihat konteks hadisnya, yang dimaksud tawwabun itu bukan sekedar bertobat. Ya. Kalau tobat itu artinya tobat satu kali. Kalau tawwabun itu bentuk jamak dari tobat. Jadi tobatnya bukan sekali tapi berkali-kali. Itu tuh makna hadisnya tuh. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya manusia itu akan banyak melakukan kesalahan, bukan cuma satu kali. Banyak kesalahannya tuh yang namanya manusia. Makanya dia butuh tobat berkali-kali. Jelas kan? Sampai sini jelas nggak teman-teman? Jelas, Ustaz. Oke, jelas. Nah, kalau saya suruh sebutin Pok Neni, Mbak Neni monitor ya, Mbak Neni. Oke, Mbak Neni, tolong sebutkan satu nama sahabat Mbak Neni yang hadir di dalam Zoom kita malam hari ini. Satu aja nama. Bukan berarti yang nggak disebut bukan sahabat gue ya, gitu maksudnya Mbak Neni. Ini cuma contoh aja. Tolong sebutin satu nama yang menurut Mbak Neni, sahabat Mbak Neni di Zoom kita malam ini. Banyak soalnya Pak, saya nggak enak kalau sebut satu. Kan cuma satu, so. Kecuali kalau saya suruh sebutin 15, kelamaan gitu. Satu aja. Devi. Oke, Devi. Mbak Devi, tolong sebutin satu nama sahabat Mbak Devi di ruangan ini. Satu aja. Neni. Nah gantian tuh dia berdua, betul kan? Jadi Neni ini sahabatnya Devi, Devi juga sahabat buat Neni, gitu kan ya? Oke. Neni ini anak turunan Adam bukan? Iyalah. Iya. Terus Devi anak turunan Adam bukan? Iya. Berarti Devi dan Neni berpotensi punya dosa nggak? Punya salah nggak? Iya, potensi. Berpotensi, gitu loh maksudnya. Artinya setiap kita berpotensi bikin blunder, bikin kesalahan. Kalau hari ini enggak, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Kalau tadi pagi sahabat kita si Fulan yang posting sesuatu yang nyebelin, gitu ya, bukan mustahil. Suatu saat kita pun kepleset posting sesuatu yang bikin teman lain nggak nyaman. Jelas teman-teman? Jelas, Ustaz. Jelas ya, karena kullu bani Adam khata'. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Nah, yang dimaksud di surat Al-Furqan ayat 20 tadi, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kamu itu ujian bagi sebagian yang lain. Yang dimaksud ujian di sini adalah ketika sahabat kita ini melakukan sesuatu hal atau berbicara yang membuat kita nggak nyaman, gitu. Jelas nggak? Jelas ya? Iya. Ini bener-bener jelas atau maksain jelas nih? Jelas. Bener-bener jelas ya? Iya. Jadi apa yang dimaksud ujian di sini? Sebagian kamu ujian bagi sebagian yang lain. Apa tuh maksudnya tuh? Mbak Ken. Nah, ada Mbak Ken ternyata di sini. Bukan saya. Mana dia nih? Mbak Ken. Kaget Ustaz. Oh, kaget. Maaf ya. Jadi apa maksudnya itu Mbak Ken? Maksud kalimat tadi, kami jadikan sebagian kamu ujian atas sebagian yang lain. Apa tuh maksudnya? Iya, jadi
selama kita ini pemahaman saya, Ustaz. Jadi selama kita hidup berdampingan dengan orang lain, tentu aja ada hal-hal yang bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan ketidaksepahaman satu sama lain gitu loh. Itu yang jadi ujian satu sama lain. Kira-kira gitu ya, Ustaz? Sip, benar. Ya. Kalau sebagian kamunya itu adalah si Indra, itu si bule itu yang lagi ngomong sekarang nih dengan Mbak Ken. Nah, itu kira-kira gimana jadinya? Nerjemahinya Mbak Ken. Kapan saya jadi ujian buat Mbak Ken? Ya, kalau kita tidak punya pemahaman yang sama ya, misalnya ada satu yang menyinggung yang lainnya gitu. Oke, ada yang bisa kasih contoh yang lebih gampang? Yang lebih konkret. Apa ya? Menyinggung perasaan. Iya. Perasaan. Nah, gitu deh ya, misalnya. Kapan si Indra ini jadi ujian buat gue ya, kata Mbak Ken. Saya akan jadi ujian buat Mbak Ken, misalnya Mbak Ken ngirim WA ke saya tadi pagi. Indra, gitu doang tuh. Indra, !3. Udah saya baca nih, biru 2 kan kelihatan ya, ketahuan sama Mbak Ken. Wah, udah dibaca sama si Indra. Dia nggak jawab-jawab tuh. Saya nggak balas-balas, entah karena saya lupa, entah karena apa. Akhirnya sampai 2 hari nggak dibalas. Nyebelin nggak tuh Mbak Ken? Ya, kurang jujur nih, jujur. gitu. Jangan sok soleha, jujur deh. 2 hari nggak dibalas-balas nih. Kan nyebelin ya. Iya, nyebelin. Iya, nyebelin banget nih si Indra nih. Nah, kayak gitu aja tuh contoh simpelnya gitu ya. Kapan saya jadi ujian ya ketika ada perilaku saya yang bikin Mbak Ken nggak nyaman dan sebaliknya. Jelas ya teman-teman ya? Iya, jelas. Itu yang dimaksud waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Nah, balik ke sini lihat. Ya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat persahabatan. Yang namanya persahabatan itu bisa kita syukuri, bisa kita kufuri. Karena dalam persahabatan itu, setiap kita ini berpotensi bikin salah. Maka ketika ada salah satu teman kita yang melakukan kesalahan, gitu ya, lihat ayatnya, 25-20. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Apa offering Allah kepada kita ketika terjadi fitnah tersebut? Lihat ayatnya. Setelah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, apa kalimat berikutnya? Apakah kamu sabar? Bahasa Arabnya apa tuh, Tok? Kamu bersabar. Ya, apakah kamu sabar? Iya, bahasa Arabnya, bahasa ayatnya tuh. Atas birun. Gitu kan ya? Nih. Sengaja nih kita tulis merah-merah gede-gede. Ketika terjadi konflik, ketika terjadi ada yang nggak asik, yang Allah tawarkan kepada kita cuma satu. Atas birun. Mau nggak kamu sabar menyikapinya? Gitu tuh. Oh, sabar. Jelas teman-teman? Jelas. Jadi begitu ada yang nyebelin, Allah cuma nawarin, sabar ya, Milis gitu. Sabar ya, Yuk. Gitu tuh kata Allah tuh. Nah, bagaimana sih bentuk sabar itu? Yang dimaksud sabar itu ya ketika kita syukuri persahabatan itu. Jangan sampai pecah-pecah lagi nih kata Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Ketika ada teman kita yang melakukan satu kesalahan, kalau kita mensyukuri persahabatan itu, maka kasih tahu tuh teman kita. Tadi Om Tangkas bilang tuh ya, kasih tahu, bilangin, nasehatin gitu. Ya, ngasih taunya, bilanginnya, nasehatinnya itu diajarkan Rasul harus bil hikmah atau dengan hikmah gitu. Ya. Jadi ngasih tahu nggak asal ngasih tahu nih, Islam ngajarin nih. Ya, Rasul mengajarkan bagaimana cara kita memberitahu kalau ada sahabat kita yang buat satu kesalahan. Gitu ya. Bil hikmah. Apa yang dimaksud bil hikmah? Yang dimaksud bil hikmah atau dengan hikmah adalah dengan proporsional. Itu maksudnya. Ya. Sesuai porsinya. Apa tuh sesuai porsinya? Waktunya harus pas, ya. Sikonnya harus pas. Terus ngasih taunya pun juga sesuai dengan porsi. Maksudnya kasih tahu, bilangin, nasehatin teman kita sesuai dengan kadar kesalahannya saja, gitu. Ya. Kemudian bil hikmah itu ya proporsional waktunya.
Ya, cari waktu yang pas gitu. Jangan jam 1:30 pagi dia lagi ngimpi kita telepon. Ini tadi pagi si Indra rese nih. Ini si Indra rese tadi pagi gue gak demen nih. Jam 1:30 ditelepon lagi tidur. Bangun. Assalamualaikum. Indra, udah tidur lo? Ya udah loh, jam segini kan gitu si Indra jawabkannya. Gini Indra, gue pengen nasehatin lo nih. Ya Allah, 1:30 nasehatin orang bagaimana ceritanya coba. Itu nggak hikmah namanya gitu loh ya. Bil hikmah itu dari waktu, kita cari yang kondusif waktunya. Yang kedua apa tadi? Bil hikmah situasinya. Sikon. Ya, kata Rasul, jangan menasehati atau ngasih tahu orang itu di depan orang banyak. Itu nggak hikmah. Ya, karena kalau kita nasihatin orang di depan orang banyak, itu namanya bukan nasihatin, tapi sedang mempermalukan dia di hadapan manusia. Jadi, kalau kita mau mensyukuri persahabatan kita dan terjadi sesuatu yang nggak asik, nasihatinya person to person, gitu. Datengin ke rumahnya. Kalau nggak bisa datengin ke rumahnya, Jepri. Jepri. Di Jepri itu. Terserah deh. Mau Jepri-nya by phone atau by WA, pokoknya di Japri. Jangan di grup, gitu. Begitu teman kita bikin salah, di grup kita hakimin dia. Wah, lo nggak bener, lo nggak, jangan begitu dong. Nggak, itu nggak hikmah teman-teman. Ya. Jadi bil hikmah itu kasih taunya one on one, gitu ya, personally, face to face, jangan di depan umum, jangan di grup, minimal Japri. Kemudian apa tadi? Waktunya juga cari yang asik gitu, jangan yang nggak kondusif. Dan yang ketiga, yang dimaksud bil hikmah atau proporsional di sini, nasehatin, kasih tahu atau ingetin sesuai dengan kadar kesalahannya saja. Kesalahannya saja. Misal, tadi pagi Pak Agus postingan tentang gambar kecelakaan yang bikin serem deh pokoknya deh. Ada orang kecelakaan, palanya putus, pecah, otaknya berecetan, misalnya nih, ya. Pak Agus share live gitu. Kan nggak semua orang nyaman Pak Agus dengan gambar-gambar seperti itu, ya kan? Nggak semua orang nyaman tuh, ya. Ketika Pak Agus bikin kesalahan seperti itu, terus Om Tangkas mau ngingetin nih, wah ini Agus nggak asik nih, gitu ya. Japri tuh Om Tangkas, ya, Japri. Assalamualaikum Gus, sorry nih Gus, ya, ini Gus sebagai sahabat nih, ya. Ada yang mau gue sampein, postingan lo yang tadi pagi tuh, yang gambar korban kecelakaan, itu bikin beberapa teman kita nggak nyaman Gus, ya. Tolong deh lo hapus kalau bisa, gitu tuh di Japri. Jangan di grup bilanginnya, Japri. Tolong lo hapus deh Gus, gitu. Ya. Iya betul. Udah itu aja. Jangan ngerembet ke yang lain, karena kesalahan dia cuma posting yang itu tuh, Om Tangkas. Jangan udah Agus bilang, oh iya Kas, sorry ya Kas, gue ngaku salah, gue mohon maaf, insya Allah gue hapus deh. Oke, sip, thank you ya Gus. Iya sama-sama Kas. Selesai kan? Itu bil hikmah. Tapi ketika Pak Agus sudah bilang, oh iya sorry Kas, tadi gue kebablasan, gue begitu melihat kayaknya seru juga nih, gue main posting aja. Ya udah, oke ya, pokoknya lo hapus ya. Oke, lo hapus. Satu lagi nih Gus, gitu kata Om Tangkas, ditambahin lagi nih. Ya, itu udah selesai itu, udah proporsional karena masalahnya kan cuma itu kesalahan. Jangan ditambahin yang lain. Nah, satu lagi nih Gus, ya lo kalau makan jangan jiplak Gus. Gue nggak demen tuh. Nah, ini udah nggak proporsional nih. Udah melewati kadarnya tuh ya. Iya, kan kesalahannya cuma posting itu ya. Makan pakai jiplak nggak usah dibahas gitu loh. Ya, lo kalau makan jangan jiplak Gus. Ya, terus kalau lagi disediain makanan jangan ngambil yang piringnya jauh-jauh, ambil yang depan. Itu nggak hikmah. Itu loh intinya. Kasih tahu sesuai dengan kadar kesalahannya saja. Kadar kesalahan ya. Ya, jelas teman-teman? Ya. Oke. Jelas. Oke. Jelas. Iya, sip. Selamat bergabung, Doi. Terima kasih, Pak Ustadz. Salam kenal, Om Tangkas. Om Tangkas nggak kenal, Om Pedoi siapa katanya. Salam kenal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena setiap kita berpotensi melakukan kesalahan, ketika teman kita bikin salah, atas birun, kata Allah, mau nggak kamu bersabar?
yang dimaksud bersabar itu kasih tahu dia, bilangin dan nasihatin bil hikmah, dengan hikmah. Gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang yang nggak sabaran. Begitu ada teman kita yang bikin salah, dia nggak mau ngasih tahu, dia nggak mau bilangin, dia nggak mau nasihatin. Terus apa dong maunya? Dia maunya mengkufuri nikmat persahabatan tadi. Apa yang dimaksud mengkufuri? Yang dimaksud mengkufuri nikmat persahabatan adalah ketika teman kita bikin salah, ini yang kita lakukan. Oh. Kita omongin di belakang dia, atau kita bikin grup WA baru minus dia, gitu. Iya. Begitu ada kesalahan, tahu-tahu muncul grup baru, ting, muncul grup baru yang bikin grup ngomong begini, bro, teman-teman, sorry ya, ini grup baru, ini sengaja gue bikin tanpa si Fulan nih. Si Fulan rese tuh tadi pagi gue nggak demen deh, ya. Yuk kita bahas nih soal si Fulan tadi. Ini nih yang nggak dibenerin nih, ya. Ini nggak dibenerin. Kenapa? Lihat hadisnya tadi gimana? Hadis pertama tadi. Man kana yu'minu billahi khairan. Maka bicaralah yang baik. Yang dimaksud bicara yang baik di sini, adalah menasehati. Tuh. Jelas nggak? Nasehatin, kasih tahu, ingetin. Itu yang namanya berbicara yang baik. Jelas teman-teman? Jelas. Halo? Suara saya mati? Jelas. Kirain mati suara saya. Oke. Itu yang dimaksud falyaqul khairan, dan berbicaralah ya yang baik-baik. Bukan hanya bicara gitu ya, berakting lah yang baik. Apa action yang baik? Ya kita kasih tahu dia, kita bilangin, atau kita nasehatin. Ingat, bil hikmah. Au liyasmut, atau kalau kita nggak sanggup berbicara baik, kalau kita nggak sanggup nasehatin, bilangin, atau ngasih tahu, yasmut, antum diem gitu. Lo diem aja, kata Rasul. Jangan ngomong di belakang gitu kalau hari ini. Jangan bikin grup baru tanpa dia. Karena apa sih bedanya kita menggibahi dengan menasehati? Apa bedanya? Ya, ngomong di belakang itu kan gibah tuh. Apa beda menggibahi dengan menasehati? Apa teman-teman bedanya? Gibah sama ngasih tahu, bedanya apa kira-kira? Gibah di belakang. Iya, gibah tuh di belakang ngomongnya. Kalau ngasih tahu? Depan. Di depan gitu. Jadi selama kita ngomong di belakang dia, kita lagi ngegibah. Itu bukan falyaqul khairan, bukan berbicara baik, bukan juga auliyasmut, bukannya diem. Kita ngomong tapi di belakang. Dan itu nggak bagus. Itu gibah jatuhnya. Jelas, teman-teman? Jelas, Ustaz. Iya. Tapi nyebelin, Indra. Ini anak nyebelin nih, udah berkali-kali dia begini. Iya. Senyebelin apapun, kalau lo nggak demen, kasih tahu. Gitu loh, Pak Agus. Jangan lo ngomong di belakang. Gitu tuh. Karena hadisnya mengatakan demikian. Ya kan? Falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik. Bicara yang baik ya menasehati, tahu, bilangin. Aw liyasmut. Kalau lo nggak sanggup ngasih tahu, ya lo jangan ngomong di belakang. Lo diem. Gitu loh. Jelas ya? Jelas, teman-teman? Jelas. Kalau ngomongin di belakang tapi yang baik-baik gimana? Gimana? Ngomongin di belakang tapi yang baik-baik. Oh, itu boleh. Yang nggak boleh kan ngomongin yang jelek-jelek di belakang. Kalau ngomongin yang baik-baik boleh. Yang nggak boleh tuh ngomongin yang jelek-jelek di belakang dia. Oke, ya. Sekarang lihat surat 49 ayat 12. Kenapa Allah melarang kita menggibahi saudara kita? Lihat surat 49 nih. Ayat 12. Silakan buka, teman-teman. Berapa? 49 12. 49. 49 12 ya.
Ya, sudah ketemu? Yang belum baca boleh gantian baca. Yang merasa belum baca silakan. Al-Hujurat ya, Ustaz. Iya, Al-Hujurat 12. Ayo, yang udah ketemu silakan baca. Durasi. Saya baca ya. Yo. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya. Siapa tadi yang baca barusan? Mbak Eli ya? Eli. Ya, Mbak Eli. Makasih Mbak Eli ya. Yang lain udah ketemu ayatnya teman-teman? Udah Ustaz. Oh, belum. Ayo, yang belum cari dulu. Udah. Kita minum dulu, Doi. Saya baca Al-Qur'annya Pak Ustadz. Iya. Pok Tafsilah di Jatinegara ya. Silakan, Pok. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'daz-zonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallah. Artinya langsung deh, Pak Tafsilah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari. Stop dulu ya. Ya. Stop dulu. Kita bacanya pelan-pelan, terus kita artiin dikit-dikit biar dapat pesannya semua. Gitu ya. Makasih, Mbak Tafsilah ya. Ya. Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang yang beriman di ayat ini, Mbak Tafsilah? Kita. Saya. Oke. Ya. Gitu tuh. Siapa orang berimannya? Saya. Kami. Saya. Gitu. Kami. Kalau yang ditanya, Pedoy, siapa Pedoy orang berimannya? Gue, Le. Gitu. Ya, bukannya kita belagu, bukannya kita sombong, wah hebat banget dong aku beriman gitu. Tapi ini cara atau metodologi kita membaca Quran agar kita berasa nih bahwa kita sedang berdialog sama Allah gitu. Ya. Jadi kalau ada kalimat wahai orang-orang yang beriman, kita langsung mikir siapa nih ya? Ya saya, kita. Supaya kita berasa kita lagi diajak ngomong sama Allah gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, pertama, jauhi banyak dari prasangka. Jadi disuruh menghindari zon kata Allah. Ya, zon itu artinya prasangka. Inna ba'da zonni ismun kata Allah. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, zon itu tadi artinya apa, zon? Dosa. Zon itu artinya prasangka nih. Zon, ini prasangka. Prasangka ada dua, ya kan? Ada su'uzon, ada husnuzon. Su'uzon itu prasangka buruk. Sedangkan husnuzon itu berprasangka baik. Nah, yang Allah bilang, ya, yang tadi Allah katakan sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, maksudnya tuh yang su ini nih, teman-teman. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang mana? Yang su itu yang dosa, itu kata Allah. Ya. Kemudian dan janganlah kamu tajassasu. Janganlah tajasus. Tajassasu itu artinya nyari-nyari kesalahan orang lain. Yang kayak tadi tuh Om Tangkas tuh. Ya, kesalahannya Pak Agus cuman posting gambar korban kecelakaan. Masalah dia makannya jiplak, dia jalannya jingkek, itu nggak usah dibahas gitu. Itu namanya nyari-nyari kesalahan tuh. Jelas teman-teman?
Jelas ya? Bahas porsi yang yang salahnya dia aja. Nah, lanjut lagi. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Tuh, menggunjing tuh, menggibah tuh, ngomongin di belakang. Ini dilarang loh sama Allah. Jangan kamu menggunjing sebagian yang lain. Kenapa? Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah meninggal, yang sudah mati, kata Allah. Dalam hadis dijelaskan, kalau kita ngegibahin seseorang, maka di yaumil akhir nanti jasad orang yang kita gibahi itu akan di-set up oleh Allah di depan kita, dan kita harus makan bangkainya sampai ujung kaki. Gitu. Ya. Jadi Allah tuh masih tahu kita nih, kalau kita mulai menggunjing orang, harus ingat bahwa orang yang kita gunjingin itu nanti di yaumil akhir harus kita makan jasadnya Om Tangkas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam keadaan busuk, nggak dimasak. Gitu. Coba bayangin, kalau yang kita gibahin Muhammad Sanusi, lihat fotonya tuh, ada nggak? Ada tuh gambarnya kan, rambutnya keriting begitu tuh. Kita ngomongin dia nih, kita jelek-jelekin dia, kita gibahin dia nih. Si Agus tuh rese, tau nggak? Apa? Sanusi tuh rese, tau nggak lo? Misalnya nih, ya, itu ntar di yaumil akhir, itu jasadnya Om Sanusi dibujurin depan kita suruh makan tuh, dari mulai rambut. Rambutnya lihat banyak kayak begitu. Kalau kita irit, nah. Kalau saya irit, nggak ribet makannya. Kalau Sanusi rambutnya kayak begitu, kita baru urusan makan rambutnya aja udah keselak-selak kita deh. Rambutnya Om Sanusi lihat banyak banget. Apalagi kalau kita gibahin Fitri, wah, ente paham rambutnya Fitri SMA deh tuh. Iya kan, kriwil-kriwil kayak tamu depan rumah kita. Ampun deh makan rambutnya Fitri kan gitu. Belum Satu orang, iya. Satu orang yang kita gibahin, maka satu jasad harus kita makan di yaumil akhir nanti. Satu orang Om Tangkas. Kadang-kadang kita nggak sadar yang kita gibahin satu sekolah. Biasalah anak budut kan begitu. Satu budut kita suruh makan tuh. Padahal nggak semua anak budut berantem, rusak kan gitu. Betul nggak? Kita ngomong, ngobrol asik-asik gitu ya. Nih, si ini mana nih? Si Yayu nih. Ya, Yayu biasalah, Jokau kan lelet. Dia tuh, biasalah orang Jawa kan lelet. Itu satu Jawa loh, kita harus makan tuh jasadnya. Oh, gitu. Iya, itu kata Yayu. Iya. Kalau Mbak Yayu bilang, ya biasalah orang Betawi, kalau ada yang bisa keluar daerah dia mah. Satu Betawi itu Mbak Yayu harus makan. Oh gitu. Makanya Allah bilang, iya diborong. Makanya Allah bilang, jangan kamu menggunjing sebagian yang lain, ya kan? Jangan gibahin. Emang kamu suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Tuh. Jadi ayat ini ngingetin kita nih Mbak Tafsilah, setiap kita mulai menggibahi seseorang, ingat kok, kita harus makan jasad dia nanti, supaya kita berhenti menggibahi. Gitu. Ya. Terus tentu kamu merasa jijik gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi menggibahi saudara kita atau nih mengkufuri nikmat persahabatan dengan cara ngomongin di belakang, bikin grup baru tanpa dia, itu merupakan bentuk kita mengkufuri nikmat persahabatan yang telah Allah kumpulkan hati-hati kita ini. Dan di surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wala ing kafartum, kalau kamu gibahi saudara kamu yang berbuat salah, inna azabi lasyadid, maka hidupmu akan sangat pahit kata Allah. Azabku sangat pedih. Ada orang yang hidupnya itu nggak pernah enak seumur-umur. Setelah direnungin, setelah dia bermuhasabah diri, ternyata tidak ada satu hari pun yang dia lewati tanpa ada menu gibah di dalamnya. Tiap hari ada aja yang digibahin. Maka terjadilah apa yang Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu hobi menggibahi saudaramu, azabku sangat pedih kata Allah. Itu tuh teman-teman. Ya. Jelas ya?
Nah, sekarang ya 4912 tuh kalau kita bikin poster jadi begini tulisannya Doi. Kayak lagu zaman dulu nih, lagu kita SMA. Apa Doi? Baca Doi. Keren Ustaz. Apa tuh bacaannya? On you. Gimana lagunya? Itu pun agak lupa deh kalau suruh inget-inget yang diskotek dulu. Oh iya, never give up on you. Teng tong teng tong teng tong, kan gitu lagunya dulu ya, zaman jahiliyah tuh. Jadi 4912 never give up on you, jangan pernah gibah. Pertanyaan besarnya why? Kenapa kita dilarang menggibah oleh Allah? Itu pertanyaan besarnya. Oke, teman-teman, tadi yang bikin kita kumpul asik di SMA 16 angkatan 89 karena apa tadi? Karena kebaikan akhlak kita atau karena Allah? Karena Allah. Karena Allah yang menyatukan hati kita. Kenapa begitu? Karena kan tadi kita sadar nih, komunitas 1689, komunitas Budut, komunitas 5085 itu kan semuanya manusia bukan isinya? Manusia. Ada yang isinya malaikat? Nggak ada. Nggak ada, semuanya manusia, semua berpotensi punya dosa. Rasul yang bilang, kalaupun sampai dengan hari ini yang kita kenal bernama Tangkas ini adalah orang baik, itu karena Allah menutup semua aib-aib Om Tangkas. Kalaupun hari ini teman-teman melihat yang namanya Munindra Rohyani ini orang baik, itu karena Allah menutup aib-aib saya kepada teman-teman semua. Andai kata Allah buka aib-aib kita, Allah gibahi aib setiap kita kepada teman-teman kita yang lain, kira-kira apa yang terjadi? Huru-hara. Aduh, kalau Allah gibahin semua aib kita kepada manusia yang lain, sangat mungkin tidak ada satu laki-laki pun yang mau menikah dengan kita yang perempuan. Kalau semua aib-aib wanita ini dibuka sama Allah, maka bisa jadi nggak ada satu laki-laki pun yang mau menikah sama kita. Nggak ada orang yang mau bersahabat sama kita. Nggak ada orang yang mau jadi rekanan bisnis kita. Kalau semua aib kita dibuka sama Allah. Dan kenapa kita kompak sampai dengan hari ini? Karena kebaikan Allah menutup, mengcover semua aib-aib kita. Itu Pak Agus. Iya. Itu kan yang bikin kita bersahabat terus kan itu. Makanya Allah larang, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang, jangan tajasus, jangan menggunjing, jangan. Karena itu akan membuat orang akan jauh dari kita dan persaudaraan yang sudah berkumpul tadi akan tercerai-berai. Padahal ayatnya mengatakan, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kan tadi gitu. Ali Imran 103. Supaya nggak tercerai-berai, jangan saling buka aib. Tutupin aib saudara kita sebagaimana Allah menutup aib-aib kita. Gitu tuh. Jelas nggak? Jelas teman-teman? Iya. Itu cara kita menjaga persaudaraan dan cara kita mensyukuri persahabatan kita. Ya. Nah, yang terakhir, oke Indra, gua udah paham nih, alhamdulillah. Makasih. Mudah-mudahan mulai besok kita ditolong sama Allah untuk bisa nahan nih mulut kita dari ngomongin teman kita di belakang. Kalaupun kita gatel, ya kita ngomongin di depan. Artinya kita kasih tahu baik-baik, kan gitu ya. Kita japri dia, kita datengin, kita ajak ngopi, gitu kan. Habis selesai ngopi baru kita ngomong baik-baik. Dan kita tolong sama Allah. Nah sekarang, oke, gue udah bisa nih nahan nggak gibah nih, ya kata Konita. Oh iya Mas Indra. Pokoknya sejak kajian itu, saya alhamdulillah ditolong sama Allah untuk bisa nahan lisan untuk gak gibahin teman. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi susah nih kita ngindarin temen yang ngajak kita gibah. Kita udah berhenti ngegibah, gitu ya, ujuk-ujuk datang. Pedoy, Gung, Lek sini Lek. Supaya dia kalau manggil kita kan boleh, Lek sini Lek. Lo tau nggak? Si Tangkas. Nah, kan gitu tuh. Kita udah jaga mulut, dia ngajakin gibah Om Tangkas. Sering nggak kejadian begitu teman-teman? Sering ya? Maka di sesi akhir kajian kita malam ini,
kita akan bagi-bagi tips gimana caranya kita bisa meminimalisir terjadinya gibah di antara kita. Sementara ayatnya never gibah on you. Ayo kita bikin gimana caranya biar gak ada gibah. Kan gitu kan? Nah, satu tips yang pertama. Kita lagi asik-asik ngopi nih doi. Gue, lo, sama Anto ngopi. Bersih nih, nggak ada gibah apa-apa nih. Nggak ngomongin si Ote, nggak ngomongin Cani. Pokoknya kita ngopi aja deh ya. Yang kita omongin kopi nih. Itu kopi enak juga nih kok ya. Kalau ngomongin tanggal lampunya nggak apa-apa ya. Nggak, iya, nggak ngomongin, pokoknya nggak ngomongin itu deh. Ya, nggak ngomongin deheman dan sebagainya. Aman nih, ngopi kita aman tanpa gibah. Ujuk-ujuk Fitri join. Assalamualaikum. Waduh, ngopi nggak ngajak-ngajak kata Fitri. Gue gabung dong. Iya, gabung Fitri deh. Begitu gabung, Fitri mulai ngegibah. Lo tahu nggak? Lo tahu nggak? Begitu lo tahu nggak? Itu kan namanya kesalahan. Ya. Jadi kalau bukan si Dewi, Erika gitu misalnya. Ketika ada sahabat kita yang sudah mulai gibah di depan kita, tips yang pertama, ingat ucapan Imam Malik yang Imam Malik sebutkan kepada orang yang datang kepada beliau untuk menceritakan bahwa ada orang yang menggibahi Imam Malik. Jadi dulu Imam Malik nih didatengin orang loh. Tuh orang ngomong gini, Pak Imam, itu si Fulan tuh tadi ngejelek-jelekin Bapak loh. Gitu misalnya. Itu yang diucapkan oleh Imam Malik. Silahkan catat teman-teman. Ini keren banget. Keren banget. Apa sih ucapan Imam Malik? Kalau ada teman kita yang mulai gibah di depan kita, ikutin apa yang diucapkan oleh Imam Malik. Apa ucapan beliau? Emang setan nggak punya kurir lain selain antum? Gitu tuh. Udah, ini dalam nyelekit nih doi. Ya, begitu Fitri bilang, lo tahu nggak sih? Dalam. Iya, langsung Fit. Sorry Fit. Emang setan nggak punya kurir selain lo, Fit? Gitu. Waduh. Itu bahasanya langsung aja, setan lo gitu kali ya. Kenapa tuh? Bahasanya langsung aja begitu, begini nih, setan lo gitu ya. Itu. Tuh, kata Nita jangan begitu. Itu nggak hikmah tuh. Oh, gitu ya. Iya, kan harus pilih hikmah. Pilih hikmahnya, emang setan nggak punya ya kurir lain selain antum gitu. Emang setan nggak punya kurir selain lo. Atau kalau bahasa lebih halusnya, bahasa yang lebih halusnya gini deh kira-kira. Lo cari kerjaan yang mulia dikit kayak gitu. Jangan jadi kurirnya setan gitu. Itu doi. Kan banyak kerjaan doi selain jadi kurir setan doi. Gitu lah doi. Kurir antar aja gitu ya. Lo jadi kurir apa kayak jangan kurir setan. Itu Imam Malik tuh ucapannya. Ya. Terus kan Fitri bilang, "Bra, kalau kita ngomong ke orang begitu bisa digebukin orang gitu. Masa kita bilang dia kurir setan gitu," kata Fitri. Nah, ucapan ini hanya bisa kita sampaikan kepada kita nih yang sama-sama udah belajar malam ini nih. Ya. Artinya kalau next day Pedoy mulai ngegosip tentang teman kita yang lain, terus saya ngomong sama Pedoy, "Doy, emang setan nggak punya kurir selain lo?" Kira-kira Pedoy marah apa terima kasih sama kita kira-kira? Terima kasih. Aduh, thank you Le. Untung lo ingetin. Nggak marah dia, gitu loh. Karena udah paham ilmunya. Betul nggak Pak Agus? Iya kan? Nah, terus gimana dong kalau teman kita belum ngerti ilmunya nih? Nah, ya. Jadi kalau teman kita yang belum ngerti ilmunya, kita tembakin ini kalimat ke badan kita, ke diri kita gitu loh. Ya. Kita tembakin ke diri kita. Karena yang namanya gibah itu tidak mungkin terjadi kalau orang itu sendirian. Ya. Jadi begitu Pak Agus ketemu Indra, terus bilang, "Pak Indra, tahu nggak si Endah tuh?" Kan gitu kan ya. Nah, yang namanya gibah, yang ngegibah sama yang dengerin dosanya sama, persis sama, nggak ada bedanya. Nah, kita tembakin ke diri kita, "Indra,
emang lo diciptain buat jadi kurirnya setan gitu. Lo kalau dengerin dia, lo jadi kurir setan, sama tuh tembakin ke diri kita, gitu loh, ya. Jadi langsung, Gus, sorry ya Gus, kalau ada tema lain, gue stay di sini nih. Tapi kalau temanya nggak berubah, sorry deh, gue harus cabut, gitu loh, ya. Jangan jadiin diri kita kurir setan. Satu. Yang kedua, tips yang kedua. Kalau kita nggak bisa menghindari itu dan teman kita datang ngajak kita bergibah, sampein sama dia. Ya. Misalnya Pedoy datang ke saya ngomongin Anto, misalnya ngejelek-jelekin Anto, gibahin Anto. Saya tinggal bilang sama Pedoy, Doy, kita sama-sama manusia nih, ya kan? Gue punya dosa, lo juga punya dosa. Dan dosa Anto yang mau lo ceritain, itu belum tentu lebih parah lo dari dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Saya punya dosa, kamu juga punya dosa. Dan aib yang kamu mau ceritain tentang teman kita itu belum tentu aibnya lebih ringan dibandingkan dosa-dosa kita. Udah deh, jangan gibah gitu. Jelas, teman-teman? Jelas. Coba diulang deh, gimana tips yang kedua, Don? Agak panjang tadi ya. Transfer Iya, pahala dong kalau gitu ya. Mata biasa, jangan ngantuk-ngantukin, mata biasa aja. Coba. Ya. Silakan. Dosa Anto yang mau lu ceritain belum tentu lebih parah dari dosa kita. Cakep tuh. Iya. Stop gila. Gue punya dosa, walaupun Anto lu juga lebih punya parah. dosa. Walaupun Iya. Anto lebih parah, udah jangan diomongin dah. Itu transfer pahala Anto. doy. Kita stop juga. Never give up on you. Iya gitu. Bener, cakep tuh, ya. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga. Neng Fitri udah ikut nih. Yang ketiga, yang pertama kan jangan jadi kurir setan. Yang pertama. Ada 3 Pit tidur jangan nih. Yang kedua, setiap kita punya dosa. Lo punya dosa, gue punya dosa. Teman kita juga punya dosa. Bisa jadi dosa teman kita yang lo mau ceritain ini jauh lebih ringan lo ketimbang dosa-dosa kita. Clear. Yang ketiga, Neng Fitri. Ini Fitri udah ikut kajiannya di SMP 11. Coba di-share Neng Fitri. Poin ketiga apa, Fit? Ayo, Fit. Itu adalah bagaimana kalau Allah gibahi dosa-dosa kita, dibuka semua dosa-dosa kita ke orang lain. Wah, seperti yang tadi Pak Ustadz contohkan, kan nggak ada orang yang mau deket sama kita kalau kita gibahi. Allah gibahi dosa-dosa kita. Bener nggak? Ngerti nggak, Doy? Kagak. Ngerti dia. Suaranya kecil. Kagak ngerti, dulu kayak di belakang. Coba diulang. Suaranya sahdu banget, Fitri. Kecil. Masa sih? Suaranya mendesah-desah ya, Tok. Sahdu. Tuh kan, sahdu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, Bir. Anto tuh. Yang ketiga itu bagaimana kalau Allah gibahi dosa-dosa kita. Gitu. Begitu, Doy. Jadi kalau ada orang mulai gibahin orang lain ke kita nih, Mbak Neni, Mbak Eli, ya Mbak Ken, Mbak Erna, siapapun, bilang sama dia, ya kita sampai sama dia nih, bro atau sis atau cin kalau anak sekarang, cin, gitu ya. Lo kan mau gibahin teman kita nih. Lo kebayang nggak gimana ceritanya kalau Allah gibahin dosa-dosa kita kepada semua manusia? Itu ingetin tuh. Lo mau gibahin siapa nih? Lo mau gibahin si Otek? Oke. Lo kebayang nggak apa jadinya kalau Allah gibahin dosa-dosa lo di depan gue? Di depan semua teman-teman kita. Coba. Bisa jadi nggak ada satupun wanita yang mau dipinang sama ente, Doi. Bisa jadi nggak ada satu laki-laki pun yang mau meminang kita kalau kita perempuan. Kalau dosa kita, aib kita dibongkar sama Allah semuanya. Itu ingetin tuh. Ada orang mau gibahin kita. Lo kebayang nggak kalau Allah gibahin dosa-dosa lo di depan manusia? Jangankan orang, gue mungkin nggak mau berteman sama lo. Udah, jangan gibah. Selesai. Gitu, Doi. Ya. Jadi itu 3 tips ya, di antara banyaklah tips-tips lain sebetulnya ya, tapi 3 tips ini 3 top tips ya yang bisa kita pakai untuk menjadi tameng kita agar kita tidak terlibat dosa gibah, karena penggibah yang ngucapin, yang dengerin itu dosanya sama. Jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran tersebut, maka
Ingat 3 tips ini ketika ghibah sudah mulai terjadi. Coba diulang. Yang pertama, Mbak Yayu, apabila ghibah sudah mulai merasuk, mulai menyamperin, mulai datengin Mbak Yayu, apa tips pertamanya Mbak Yayu yang bisa kita ucapkan? Aduh, lupa ya. Satu lupa. Ngajinya belum kelar dia udah lupa, Doi. Luar biasa, 16. Itu teman banget ngaji di sini. Ya, Mbak Neni. Mbak Neni, apa tips pertama kalau udah mulai ada ghibah, Mbak Neni? Ingat perkataan Imam Malik. Apa tuh dia bilang? Apa Imam Malik bilang? Emang setan nggak punya kurir lain selain Allah? Waduh, udah. Ngomong-ngomongnya dong. Emang setan nggak punya kurir lain selain Allah. Tip tuh. Dapat banget tuh. Oke, yang kedua, Mbak Eli. Apa tips yang kedua, Mbak Eli? Kalau ghibah udah mulai terjadi, Mbak Eli? Mbak Eli monitor? Iya. Ya, gimana tips keduanya, Mbak Eli? Saya nggak mau tuh jadi kurirnya setan. Saya nggak mau jadi kurirnya setan. Bisa juga sih, ya bisa juga. Mbak Ken, tips kedua apa Mbak Ken? Makasih Mbak Eli. Ken Andarini monitor. Sebelahnya Mbak Erna Nila SH. Mbak Erna nggak monitor. Mbak Devi, Po Devi. Monitor, Po? Ya, monitor. Ya, lanjut. Poin kedua. Gimana ya cara kita menghadapi ghibah? Bahwa aib yang ada di kita tuh belum, atau dosa-dosa kita tuh belum tentu lebih banyak lebih ringan dibanding dosa-dosanya dia gitu loh. Bisa jadi aib kita malah lebih banyak daripada aib yang kita bicarakan di orang itu gitu. Iya, benar gitu ya. Tips kedua, kalau ada orang yang mulai mau gibah sama kita bilang, gue punya dosa, lo kan juga punya dosa, gitu kan? Bisa jadi dosa yang mau lo ceritain tentang si Fulan nih, ini belum tentu lebih berat loh dari dosa-dosa kita, gitu. Bisa jadi dosa kita lebih parah loh dari dosa yang mau lo gibahin, gitu. Ya, redaksinya silahkan diatur deh, redaksi teman-teman, senyamannya, mungkin pesannya begitu, ya, bahwa kullu bani Adam khata', setiap kita berdosa kan. Ya kan? Lo punya dosa, gue punya dosa. Jangan-jangan dosa yang lo mau ceritain soal si Fulan ini ya lebih ringan dibandingin dosa kita. Gitu. Biar dia mikir, iya juga ya. Akhirnya nggak jadi gibah. Gitu kan? Tips yang ketiga, Om Anto. Silakan, Tok. Tips ketiga gimana, Tok? Tips ketiga, kita ingat kalau Allah buka aib kita semua. Kalau Allah menggibah kita semua, bakal nggak ada yang berteman sama kita. Tuh Doi, dengerin Doi. Dia biar nggak on cam juga, tapi nyimak dia Doi. Iya kan? Nyontek dari Fitri. Kan 111 juga. Dapat bocoran nih. Iya, makasih Toh. Tips ketiga gitu tuh, ya. Jadi kalau udah mulai terjadi gibah, ingetin deh. Ya, lo kebayang nggak kalau Allah juga gibahin aib-aib kita ke teman-teman kita? Aduh, bisa jadi nggak ada orang yang mau main sama kita. Ya, jangankan nikah sama kita, main aja kali. Itu pakai bahasa yang santai aja, pakai bahasa yang sehari-hari kita gitu. Yang penting kena gitu poinnya. Yang membuat orang berpikir, iya juga ya. Iya kan? Coba deh kita renungin masing-masing. Andai kata Allah bongkar nih semua aib kita, Allah ceritain, Allah kasih tahu nih keburukan saya, Allah ceritain ke Mbak Devi, ke Mbak Eli, ke Mbak Willis. Kajian besok bisa 0 tuh yang hadir. Wow, si Indra ternyata begini ya. Enggak deh, enggak lagi-lagi gue ngaji sama dia. Gitu Pak Agus. Pak Agus juga sama ya, di SMA 6, di SMA 585 ini diterapin nih ilmu ini Pak Agus. Ya. Kalau memang ini baik, silahkan diterapkan dan insya Allah ini akan menjadi salah satu cara kita menjaga persahabatan ini agar tetap langgeng, gitu. Sampai mana Doi? Sampai yaumil akhir. Sampai di sorge kan gitu. Ya, sahabat untuk selamanya. Jadi bukan cuma di dunia kita sahabatan.
kita nggak kumpul cuma di SMA, kita nggak kumpul cuma di dunia, tapi semoga kita bisa kumpul sampai di jannah residennya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini materi yang bisa disampaikan ya teman-teman semua untuk kajian kita malam hari ini. 127 ya. Sahabat untuk selamanya. Ada lagunya nih. Sahabat untuk selamanya. Ini ada lagunya. Yang ini 4912 Never Give Up on You. Ini ada juga lagunya. Ini zaman-zaman kita dulu deh. Ya. Itu yang bisa disampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal penyampaian dan keterbatasan ilmu, saya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, ini masih ada waktu 15 menit lagi nih, menuju jam 10. Ya, insya Allah kita buka ruang tanya jawab. Dan pertanyaannya jangan keluar dari tema kita malam hari ini, gitu ya. Iya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mangga silakan. Bane nanya boleh Bane. Ya, jangan deh kalau Bane dah. Melintirnya jauh dia kalau nanya. Bukan seusur nih, udah kejadian soalnya. Devi kan udah 7 Devi ya? Iya, yang Kak Andri. Ada kelas SMP nih, Doi. Enggak kenalin gua, kurus dia sekarang. Dulu enggak sekurus itu. Iya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mbak Dita, oh Mbak Dita udah raise hand nih. Mbak Dita, Bandar Lampung, silakan Mbak Dita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih. Dan teman-teman semuanya semoga sehat. Amin. 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 Jadi gini Pak Ustadz, kita ada itikat baik untuk menyampaikan, artinya menasihati seorang teman kita lah ya, yang kita anggap itu adalah salah gitu ya. Tapi ketika kita nasihati, lalu ada kita malah dianggap bukan berbuat baik terhadap dia, menuduh yang macam-macam dan lain sebagainya. Apakah apa yang harus kita lakukan setelah itu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Nita. Pak Nita di Jakarta apa di Lampung nih? Masih Jakarta. Jakartanya Salemba berarti? Iya, Gang Kenari. Gang Kenari. Oke, siap. Makasih Pak Nita atas pertanyaannya. Semoga Pak Nita sekeluarga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Begitupun dengan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertanyaannya. Kita udah berusaha nasihatin teman kita nih. Gitu ya. Tapi dia nyikapinya malah berbeda gitu ya, wanita ya. Dia malah nganggapnya apa tadi? Malah menganggap kita apa ya, malah menjelekkan dia seolah-olah gitulah. Iya, iya. Artinya dia nggak terimalah dengan nasihat kita deh, gitu. Kira-kira gitu kali ya. Terus bagaimana kita harus bersikap? Begitu ya pertanyaannya ya? Ya, betul. Oke, sip. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang kita nasihatin baik-baik nih, dia malah nyalahin kita dan sebagainya. Dan ini sangat mungkin terjadi, betul nggak teman-teman? Betul. Sangat mungkin terjadi, ya. Kita nasihatin baik-baik, dia malah balik kita dengan bahasa yang nggak baik dan sebagainya. Gitu. Apa sih pelajaran dari pertanyaan Mbak Nita, teman-teman? Apa pelajaran penting dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Nita di Jalan Kenari, Salemba, Jakarta? Pertama, pelajaran pentingnya adalah bahwa kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain 100% dalam kontrol kita. Nggak bisa. Ya kan? Kita berharap dia terima nasihat kita, atau dia nggak terima nasihat kita. Ya kan? Kita, pelajaran pertama, kita nggak bisa ngontrol orang di luar diri kita 100%. Nggak bisa. Karena kita tidak bisa mengontrol orang di luar diri kita, maka siapa yang paling mungkin bisa kita kontrol? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya menyikapi situasi yang tadi Mbak Nita tanyakan,
Ya, kita jangan fokus ke sikap dia kepada kita, tapi yang harus kita perbaiki bagaimana cara kita merespon ketika dia bersikap dengan tidak baik kepada kita. Gitu. Ya. Emak-emak sen kiri belok kanan. Kita bilangin, "Mak, ente bahaya nih kalau begini kelakuannya nih, sen kiri belok kanan." Dia berbalik, ngapelin tangan lagi nih. Beginiin kita nih. "Woi, motor-motor gue terserah gue." Bisa nggak begitu? Bisa. Kita baik-baik kasih tahu. Begitu dia reaksinya doi. "Motor-motor gue terserah gue lah," gitu. Berarti kan kita nggak bisa ngontrol dia sepenuhnya, betul kan? Nah, begitu dia ngomong, "Ini motor-motor gue ya, terserah gue." Kita jangan fokus dengan apa yang diucapkan, kita fokus, gue mesti gimana nih ya nih sama mak-mak satu nih, gitu loh. Karena kita bisa ngontrol lisan kita bisa ngontrol sikap kita. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat, silakan dibuka, surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Surat Furqan 63. Yang baca wanita. Ya, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ya ayatnya ya. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ya, ibadur rahman itu artinya hamba Allah yang penuh kasih sayang. Jelas ya? Jadi ibadur rahman ini julukan nih buat hamba Allah yang penuh kasih dan sayang. Pengen nggak teman-teman masuk ke dalam golongan ibadur rahman? Pengen nggak? Pengen ya? Oke. Nah, Allah sebutkan nih ciri-ciri hamba Allah yang penuh kasih dan sayang. Ciri-cirinya, mereka kalau jalan di atas bumi, bukan jalan dalam makna walk ya, artinya ketika mereka menjalani kehidupannya di atas bumi Allah, itu nggak pernah sombong tuh. Mereka selalu berjalan dengan rendah hati. Satu, ya, dia selalu rendah hati, artinya dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Poin. Oke, selanjutnya, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, gitu kan artinya ya? Ya. Apabila orang jahil di sini ada kata jahilun di ayat itu. Jahil itu kan artinya bodoh, ya teman-teman ya. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Yang dimaksud orang jahil menyapa di sini adalah apabila ada orang yang menyapa kita atau merespon kita dengan respon yang bodoh, respon yang jahil. Bisa jahil lisannya, bisa jahil sikap atau gestur tubuhnya, Mbak Nita. Bisa dua-duanya, gestur. Bisa dua-duanya. Tadi tuh mama tuh, "Bu, ibu sen kiri, jangan belok, beloknya ke kanan sih." Pertama tangannya udah jelek tuh, dia kepelin gitu, sikapnya jelek. Terus lisannya jelek juga, "Woi, motor-motor gue ya," gitu. Lu nggak ikut nyicil, diam aja. Dua-duanya jelek tuh, ya kan? Dua-duanya jelek, lisannya jelek, tangannya jelek. Nah, ketika orang-orang ibadur rahman bertemu dengan orang-orang yang jahil, baik lisan maupun sikapnya, qalu salama. Lihat ayatnya. Ketika orang jahil menyapa, Om Pangkas, ketika orang jahil menyapa, yang namanya ibadur rahman akan mengatakan. Kalau ada orang menyapa, kemudian orang itu mengatakan, berarti respon bukan tuh? Respon. Qalu salama. Maka ibadur rahman tadi akan mengatakan, akan qalu itu kan mengatakan kan, salama. Selamat. Apa maksudnya? Bukan begini. Begitu pedoi dijahatin sama ibu-ibu gitu, sama orang-orang lain gitu, jahat gitu ya. "Oh, lu rese lu gini." Bukannya, "Assalamualaikum." Bukan begitu, doi.
ya. Yang dimaksud qalu salama artinya ibadur rahman tadi akan merespon dengan respon yang hanya mengandung keselamatan, baik secara lisan maupun secara attitude atau sikap, gitu. Jadi kalau tuh ibu bilang, "Woi, motor gue ya, terserah gue." Terus pedoy balikin lagi, dasar mak-mak, misalnya gitu. Nah, ini sama-sama nggak selamat nih. Si ibu jahil bahasanya, dia jahil juga, gitu. Jelas ya? Jadi kalau tuh ibu bilang, motor gue ya, lo nggak ikut nyicil, diem aja deh. Terus pedoy bilang, "Ya Allah, mudah-mudahan selamat tuh ibu sampai di rumah. Gue doain deh." Nah, itu namanya pedoy sedang merespon ibu tadi dengan respon yang salama. Lisannya salama. Nggak keluar kata-kata yang jelek. Kenapa? Kalau tuh ibu kata-katanya jelek, terus kita kata-katanya jelek juga, berarti kita selevel nggak? Selevel apa bedanya? Kita selevel. Katanya ibadur rahman. Ibadur rahman nggak begitu. Ibadur rahman tuh responnya selamat. Dan nggak ngepelin balik, doi. Walaupun lo bilang mudah-mudahan selamat tuh ibu, dasar, lo nggak selamat juga tetap. Mudah-mudahan selamat, tubuh sampai rumah, bego tubuh lo. Sama, itu nggak selamat tuh. Lisannya nggak selamat. Lisannya harus yang selamat ya. itu, ya kan? Itu baru ibadur rahman namanya. Pertanyaannya, gampang? Apa gampang banget begitu tuh? Ngerespon kejahilan dengan keselamatan tuh gampang apa gampang banget? Susah banget. Susah. Illa man rohima rabbuh. Kecuali bagi orang yang hatinya dirahmati sama Allah, baru dia sanggup merespon seperti itu. Gitu. Siapa contohnya? Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diucapkan salam yang diplesetin sama orang-orang Yahudi. Rasul jalan sama Aisyah, ketemu orang Yahudi bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Celaka kamu wahai Rasulullah. Artinya gitu tuh Om Tangkas. Bukan assalamu, tapi assalamualaikum, diplesetin. Celaka kau Rasulullah. Itu waktu Rasul dibilang assalamualaikum, Rasul langsung respon tuh. Waalaikum, kata Rasulullah. Artinya apa waalaikum? Dan engkau juga, gitu. Kalau bahasa BSD-nya, ya lu juga dah, gitu. Celaka, wahai celaka lo doi, ya lo juga, gitu. Tapi pedoy nggak bilang, lo juga celaka. Pedoy nggak bilang kata-kata celaka tuh nggak keluar dari mulutnya pedoy, gitu. Dia cuma bilang, lo juga. Jelek lo doi, lo juga. Bau lo doi, lo juga. Udah, lo juga doang, tapi nggak keluar kata bau, nggak keluar kata jelek, dan sebagainya, yang konotasinya tuh jelek dan tidak selamat. Jelas nggak teman-teman? Jelas. Waalaikum, kata Rasulullah, itu udah bikin skor satu sama. Kan gitu kan? Kamu celaka Rasulullah, lo juga celaka, kata Rasul. Tapi Rasul nggak sebutin kata celaka itu. Kenapa? Rasul ibadur rahman. Rasul itu hamba yang hatinya penuh kasih sayang dari Allah, dan dia nggak mau gunakan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung keselamatan. Makanya Rasul nggak mau bilang, kamu juga celaka. Nggak mau. Kamu juga selesai, udah. Atau sama. Keren ya? Rasul kita keren banget tuh ngasih pelajaran buat kita. Mantep. Tapi Aisyah langsung respon. Waalaikumsalam, kata Aisyah. Lu juga celaka lo, dasar Yahudi. Laknatullah, dilaknat kamu sama Allah. Ya Allah, guri walahim, dikutuk kamu sama Allah. Monyet kamu, babi kamu. Aisyah tuh, Pak Langkas. Aisyah, istri Rasul, dengar suaminya digituin, sewot dia. Dia bela suami sekaligus Rasulnya sendiri, ya nggak? Aisyah ngomong begitu kan dalam konteks membela suaminya atau bukan, teman-teman? Iya. Membela suaminya sekaligus Rasulnya. Dan Rasulnya. Tapi ditegur sama Rasulullah. Aisyah, kamu apa-apaan, kata Rasulullah. Engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan, kata Aisyah. Dengar. Saya sudah jawab kan. Waalaikum, kata Rasulullah. Yang Rasul tegur, bukan kenapa Aisyah belain Rasul, bukan itu. Tapi yang Rasul tegur kepada Aisyah, cara Aisyah merespon kejahilan orang-orang Yahudi tadi.
Itu yang ditegur sama Rasul. Mainnya kurang cantik, Pak Tangkas. Mereka bilang celaka kau Muhammad, lo juga celaka. Monyet lo, babi lo. Wah, selevel ini mah. Jadi Rasul ingin ajak Aisyah bermain di level yang lebih tinggi. Aisyah, cakepan dikit mainnya. Jangan pakai tuh mulut untuk ngucapin kata-kata yang nggak mengandung keselamatan. Kan ibadur rahman itu polu salama. Responnya tuh selamat kalau ketemu orang-orang yang kayak begitu. Gitu tuh. Meskipun apa yang Aisyah ucapkan pada saat membela suaminya nggak keluar dari konteks Quran. Surat Al-Maidah ayat 60. Silahkan dibuka suratnya. Maidah 5 ya. Surat 5. Surat 5 ayat 60. Nah, temu nih. Ya, silakan baca Doi. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Oke, thank you Doi. Makasih ya Doi. Oke, Mbak Eli, ya Om Sanusi, Mbak Neni, teman-teman semua, coba lihat deh terjemahan dari ayat ini. Di situ ada kata-kata dilaknat nggak? Ada. Yaitu orang yang dilaknat, ada. Dimurkai ada? Ada. Ada kata babi di situ? Ada. Ada kata monyet atau kera? Kirdatun, kirdun, ada. Ya. Ada hinzir, ada kirdun, ya. Ada monyet, ada babi. Jadi waktu Aisyah tadi marah-marah tuh, ya, waalaikumsalam, kamu juga celaka kata Aisyah, ya, dilaknati kamu sama Allah, dimurkai kamu sama Allah, babi kamu, kera kamu kata Aisyah. Itu Aisyah marah, tapi marahnya Aisyah itu nggak keluar dari Al-Maidah 60 loh, betul nggak Pak Agus? Itu cerdasnya Aisyah tuh di situ. Tapi meskipun Aisyah marah menggunakan Al-Maidah 60, tak keluar dari konteks Quran, tetap ditegur sama Rasulullah. Aisyah kamu apa-apaan gitu. Rasul bukan nggak suka Aisyah membela dirinya, tapi yang Rasul kurang suka adalah cara Aisyah merespon dengan cara yang masih rendahan gitu loh. Masih menggunakan cara-cara seperti orang jahiliyah tadi. Lo sama aja selevel kalau begitu. Gitu kira-kira kalau bahasa kita. Ayolah mainnya yang cantikan sedikit gitu ya. Jangan sampai kita merespon dengan bahasa dan sikap yang sama jahilnya dengan mereka. Kan beda orang jahil dengan orang ibadur rahman. Beda nggak, Ponita? Beda. Nah, orang-orang yang sudah mengenal Quran, cepat atau lambat dia harus merubah sikapnya, cara dia merespon orang-orang yang bersikap jahil terhadap dirinya. Cepat atau lambat kita harus berubah gitu. Kalau dulu sumbu kita pendek, jelek lo juga jelek, bau lo juga bau, sekarang jelek lo, iya lo juga. Ya gitu aja. Gitu. Jelas teman-teman? Ini nggak gampang. Kita sepakat ini nggak gampang, tapi ini akan jadi mudah bagi orang yang ditolong sama Allah. Ya, illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati sama Allah hatinya. Dan cara mendapatkan rahmat Allah untuk hati kita, sering-sering hadir di majelis ilmu dan beradab. Barang siapa beradab di majelis ilmu, Allah akan masukkan rahmat ke dalam hatinya melted, jadi lembut, jadi gampang dibentuk, gampang ngikut apa yang diarahin sama Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wanita, waktunya udah lewat, ya, saya 3 menit. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Om Tangkas.
selaku MC kita pada malam hari ini. Silakan Om. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah disepakati bahwa pertemuan kita malam ini cuma sampai jam 10, berarti kita akhiri pertemuan kita. Di akhir ini ingin menyampaikan salam juga ke Bang Haji Mirdas dan Bang Boy. Bang Boy ini narasumber dari sosial media, komunikasi sosial media. Dia ternyata sudah nggak ada juga. Bunda Fitri juga udah nggak ada juga. Oke, baik. Sudah pulang duluan. Baik, Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pada malam ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, bisa mendatangkan kebaikan. Amin. Pak Ustadz Munindra atas sharingnya, atas tausiahnya, mengingatkan kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya, terima kasih Om Tangkas ya. Teman-teman, mari kita sempurnakan kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum bubar, kalau teman-teman berkenan nih, Mbak Yayu, Mbak Ane, Mbak Ken, Anto, Mbak Tafsila, dan Mbak Ati, saya mohon izin kita on cam, ya, on cam, kita mau ambil gambar, gitu. Ya, on cam, terus posisinya di tengah, biar cakep, gitu. Oh iya ya. Iya. Mbak Ken, Mbak Tafsilah, monitor, oke ya, sebentar kita ambil gambar dulu. Satu. Ya, sip. Nanti udah pas tengah. Mbak Ken boleh naikkan dikit lagi, Mbak Ken? Ken. Naikin dikit. Gitu. Sip. Oke. 1, 2, senyum ya. Senyum toh, senyum. 1, 2, 3. Toh senyum toh, jangan cemberut. Senyum, bukan gitu. Ada mahal ya lu. 1, 2, 3. Ya, baik. Makasih teman-teman semua. Cukup dari saya. Selamat istirahat. Salam buat keluarga. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dan Sama-sama, Mbak Tafsir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kesehatan semua teman-teman, hati-hati, stay safe. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.